Bab 012. Setelah selesai membayar di kasir, karena sudah jam makan siang, Brian mengajak Clara makan di salah satu restoran yang ada di dalam mall. "Kita makan siang dulu yuk," kata Brian. "Boleh bang," jawab Clara sambil terus berjalan dan melingkarkan tangannya di lengan Brian. "Di situ aja ya makanannya enak," tunjuk Brian ke salah satu restoran. Clara pun mengangguk. Mereka memasuki restoran dan mulai memilih tempat duduk. Clara memilih tempat duduk yang ada sofanya. Saat pelayan memberikan menu, mereka pun memilih makanan. "Bang, adek mau es krim ya?" bisik Clara pada Brian. "Iya," jawab Brian. Setelah selesai memilih dan memesan makanan, beberapa menit kemudian es krim yang Clara pesan pun datang. "Terima kasih Mbak," ucapnya pada pelayan. Sementara di pintu masuk restoran ada seorang pria dan wanita berpasangan, sedang bergandengan, memasuki restoran yang sama. "Sayang, lihat deh kayaknya itu Brian kan?" ucap wanita itu pada kekasihnya. "Iya benar, sama istrinya ya," ucapnya. Ya, mereka berdua adalah Tisya dan Yogi, mantan pacar dan juga sahabat Brian. Saat Yogi hendak melangkahkan kaki menghampiri mereka, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kita mau nyamperin mereka gak?" tanya Yogi. "Boleh, kenapa kamu ragu?" ucap Tisya. "Siapa tahu kamu nggak nyaman? Ya sudah kalau gitu ayo, kebetulan aku udah lama banget gak ketemu Brian," ucap Yogi sambil berjalan menuju meja mereka, masih tetap menggandeng tangan Tisya. "Brian," ucap Yogi. "Yogi, apa kabar lo?" Namun saat Brian membalas sapaan Yogi, betapa terkejutnya Brian melihat seorang wanita yang ada di samping Yogi, yaitu Tisya. Apalagi mereka sedang bergandengan tangan. "Baik," ucap Yogi. "Hai, Brian. Hai Clara. Bener kan Clara?" ucap Tisya ragu-ragu. "Hai, iya aku Clara," balas Clara yang sedang asyik menikmati es krimnya. Ia kebingungan karena dihampiri oleh dua orang asing, banyak tanya dalam benaknya. "Siapa ya? Kayaknya yang cewek aku pernah lihat, tapi di mana ya? Kok dia tahu namaku?" "Bro, kok bengong? Kami boleh gabung kan?" ucap Yogi pada Brian yang masih heran dan bertanya-tanya. "Boleh-boleh silahkan, udah lama juga kan kita gak ketemu," kata Brian mempersilahkan mereka. Mereka pun duduk bergabung dengan Clara dan Yogi, dan mulai memesan makanan. "Clara, kamu pasti bingung kan aku siapa? Kenalin aku Tisya, sahabatnya Brian," sambil menyodorkan tangannya ke Clara. Clara pun menyambutnya. "Oh iya, salam kenal ya Tisya," ucap Clara tersenyum. Dalam hati Clara dia tidak menyangka ternyata Tisya seramah ini. "Gak ngangka ya bisa ketemu di sini," kata Brian yang sedikit demi sedikit menghilangkan rasa gugupnya. "Iya, lo sih gak pernah ngabarin kalau lagi di sini," kata Yogi. "Oh iya Bri, sebelumnya gue mau ngomong sama lo, kebetulan juga kita ketemu di sini," Yogi mulai membuka pembicaraan. "Gue sama Tisya udah tunangan, dan sebulan lagi kami nikah," ucap Yogi lagi. "What? Secepat itu Tisya dapat pengganti Bang Brian, terus calonnya Tisya juga kenal sama Bang Brian." Clara tak tahu menahu bagaimana hubungan mereka bertiga. "Oh, alhamdulillah gue ikut seneng dengernya, selamat ya buat kalian berdua," ucap Brian sambil senyum kepada mereka berdua. "Entar undangannya pasti nyampe deh ke kalian, dateng ya," ucap Tisya. "Insya Allah," jawab Clara. "Lo gak penasaran Bri, gimana kita berdua bisa bareng?" tanya Yogi. "Itu yang mau gue tanya, tapi gak mungkin kan, hahaha," kata Brian sambil tertawa. "Kita dijodohin sama orang tua kita," kata Yogi. "Dan ternyata kita kan emang kenal dekat," sambung Tisya. "Gue gak ngangka ya Yogi, ternyata selama ini gue jagain jodoh lo," ucap Brian dan mereka pun tertawa. "Iya, siapa sangka ya, jodoh emang rahasia Tuhan," sambung Clara. Tanpa terasa sudah setengah jam mereka berbincang dan makanan pun datang. Setelah selesai makan bersama,
mereka pun bubar dan berpisah. Brian dan Clara juga memulai perjalanan mereka pulang ke rumah. Kamu kalau capek tidur aja, sayang, Brian. Enggak ah. Adek mau temenin abang nyetir, jawab Clara. Biasanya kamu tidur, tanpa mikirin abang yang kesepian di jalan. Kali ini enggak deh bang, bener, ucap Clara. Bener ya? Awas kalau sampai ketiduran, abang hukum entar, hahaha, pikiran Brian mulai nakal. Clara pun kembali teringat akan tas hadiah yang diberikan Brian tadi. Bang, apa sih isi kadonya? Tanya Clara penasaran. Kalau adek penasaran, buka aja sekarang, tapi begitu dibuka, harus langsung pakai ya, Brian menantang Clara dengan senyum licik. Bang, abang gak cemburu lihat Tisya sama calonnya tadi. Tiba-tiba Clara mengalihkan ke pembicaraan lain. Kenapa harus cemburu? Dia kan cuma masa lalu, dan sekarang abang kan udah punya adek, ucap Brian sambil mengambil tangan Clara. Alhamdulillah kalau gitu bang, adek jadi tenang, kata Clara senyum sambil menggenggam tangan Brian. Deretetete, drur. Tiba-tiba ponsel Brian bergetar, tanda panggilan masuk, dari nomor yang tidak dia kenal. Halo, ucap Brian. Pak, bisa tolong saya? Saya sakit, kepala saya pusing dan juga demam, saya sendirian di rumah, ucap seorang wanita dalam panggilan. Tunggu, ini siapa? Salah sambungkah? Brian penasaran kenapa tiba-tiba ada orang yang minta tolong dengannya. Saya Ranti Pak, bisa gak Bapak antar saya ke rumah sakit? Ucap Ranti lirih. Maaf Ranti, tapi saya sedang di luar kota, ucap Brian. Clara hanya diam dan mendengarkan percapakan Brian di dalam telepon. Kenapa gak menghubungi Robi saja mungkin dia bisa bantu kamu, kata Brian lagi. Tidak ada jawaban dari Ranti, mungkinkah dia sudah pingsan atau pura-pura pingsan. Halo Ranti, halo, Brian pun mengakhiri panggilannya. Siapa bang? Ranti. Kenapa dia? Tanya Clara penasaran, tapi Brian tidak menjawab. Dia sedikit panik dan menghentikan mobilnya ke tepi jalan, dia melihat ke layar ponselnya mencari nama Robi dan segera menghubunginya. Halo Rob, lo di mana sekarang? Barusan Ranti nelpon gue dia minta tolong diantar ke rumah sakit, sepertinya dia sedang sakit, dan gak bisa bangun, ucap Brian panjang lebar. Gue di rumah? Oke gue antar dia tapi gue gak tahu alamat rumahnya, ucap Robi dari dalam panggilan. Alamatnya di perumahan Gria Taman Indah, Jalan Kopi nomor 6A, Brian menjelaskan di mana alamat rumah Ranti dan dia tidak menyadari Clara sejak tadi memperhatikannya. Oke gue kesana sekarang, ucap Robi. Brian mengakhiri panggilannya, dan melanjutkan perjalanan. Clara diam dan tidak bertanya apapun lagi, karena pertanyaan awalnya tadi saja tidak dijawab oleh Brian. Wah hebat ya Bang Brian bisa tahu alamat lengkap asisten cantiknya itu, gumam Clara. Dalam benaknya timbul berbagai macam asumsi dan pertanyaan. Clara tetap memilih diam, dan memejamkan mata. Mending aku tidur daripada mikir yang aneh-aneh. Saat setengah perjalanan, sebenarnya Clara tidak benar-benar tidur, begitu banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan pada Brian namun masih ia urungkan. Apa mungkin Bang Brian pernah ke rumah Ranti tanpa sepengetahuanku? Atau hanya sekedar pernah baca biodata Ranti? Tapi masa sih sehafal itu? Brian yang sesekali melirik ke arah Clara. Dek, kamu tidur? Tanya Brian. Clara mendengar Brian, namun tak menghiraukannya, ia masih memejamkan matanya. Walau Clara mencoba menepisnya, rasa cemburu tetap ada di dalam hati Clara. Mungkin bagi para lelaki, hal seperti adalah hal yang sepele, tapi bagi wanita terlebih seorang istri, pasti sulit menerimanya, benar si ibu-ibu readers tersayang. Di rumah. Setelah menurunkan semua barang-barang dari dalam mobil, mereka pun masuk ke dalam rumah. Adek gerah, mau mandi dulu ya, ucap Clara, menuju ke kamarnya. Iya, kamu udah selesai belum haidnya? Tanya Brian. Belum, masih lama, jawab Clara jutek.
Jutek amat sih sayang, abang ada salah ya. Brian benar-benar tidak peka, membuat Clara semakin cemberut. Gatuh, Clara masuk ke dalam kamarnya dengan membawa bungkusan belanjaannya tadi serta bungkusan kado yang diberi Brian. Bang Brian ngasih apa ya? Karena sangat penasaran, Clara segera membuka kado dari Brian yang ternyata berisi 4 baju tidur, dengan 2 model dan warna yang berbeda-beda. Baju tidur model kimono dan baju tidur seksi tanpa lengan berbahan satin. Hah, Bang Brian nyuruh aku pakai baju begini. Clara malah tambah kesal, tapi sebenarnya ada sedikit rasa bahagia di dalam hatinya, tapi otaknya menolak. Sehingga hati dan pikirannya tidak sinkron. Clara masih duduk di tepi ranjangnya, memikirkan hal yang menurutnya tidak mengenakan tadi selama perjalanan pulang, sambil memandangi kado pemberian suaminya. Di satu sisi dia ingin membahagiakan suaminya dengan menuruti permintaannya, namun di sisi lain ada yang bergejolak dalam benaknya. Aku harus bijaksana, baiklah akan kutanyakan semua yang membuatku penasaran, gumamnya dalam hati. Clara keluar dari kamar, hendak menuju kamar mandi, namun saat keluar pintu ia dikejutkan oleh Brian yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Kenapa bang? Tanya Clara. Kok lama banget? Katanya mau mandi, kirain kamu tidur lagi, jawab Brian. Enggak lah, ini mau mandi, jawab Clara yang masih jutek tanpa menatap wajah Brian sedikitpun. Saat Clara melangkah, namun Brian menghadangnya dan tiba-tiba Brian mengangkat tubuh Clara dan menggendongnya membawa ke kamarnya. Apaan sih bang? Turunin ih, Clara sambil memukul kecil bahu Brian. Abang kan udah bilang kemarin kalau mulai hari ini kita sekamar, ucap Brian sambil menuruni Clara di kamarnya. Iya, tapi adek mau mandi dulu, Clara. Mandi di sini aja, pemberian abang tadi udah adek buka. Brian penasaran kenapa tidak ada respon dari Clara soal kado yang dia berikan. Udah, jawab Clara singkat. Kalau udah berarti, Brian. Iya, iya adek pakai, tapi tolong jujur satu hal bang, ucap Clara dengan nada kesal. Apa itu sayang? Tanya Brian heran. Abang pernah ke rumah Ranti? Tanya Clara sambil menatap mata Brian. Pernah sekali, cuma ngantar dia terus langsung pulang, kok adek nanya? Tanya Brian. Iya, soalnya hafal banget alamatnya, kalau sampai hafal gitu pasti udah sering, ucap Clara yang masih cuek. Oh jadi gara-gara ini, istri abang yang cantik jadi cemberut terus dari tadi sampai sekarang. Maaf ya abang emang nggak peka, jawab Brian sambil memberikan senyum semanis mungkin di hadapan Clara dan memegang dagu Clara. Iya, emang dasar gak peka. Clara. Maaf. Maaf tapi beneran abang gak ada apa-apa deh sama dia, waktu itu dia maksa minta dianterin, dia juga duduknya di belakang, kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya please, ucap Brian yang sudah berusaha jujur pada Clara. Iya bang, adek kecewa kalau sampai abang gak bisa menjaga hati dan pandangan abang, soalnya kita baru aja memulai, ucal Clara lirih. Maaf sayang, sini peluk, kata Brian sambil merentangkan tangannya. Nanti aja, adek belum mandi, Clara pun berlari menuju kamar mandi dan segera masuk mengunci pintu. Betapa bodohnya, laki-laki seperti apa aku ini, hanya bisa membaca raut wajah para pelaku kejahatan doang, tapi gak bisa membaca dan memahami hati istri yang sedang cemburu, dalam hati Brian. Tapi kamu maafin kan sayang? Teriak Brian dari luar kamar mandi. Clara tidak menjawab. Brian keluar dari kamarnya dan menuju kamar Clara untuk memilih salah satu baju tidur model kimono berwarna biru dongker, ia ingin Clara memakainya. Brian kembali ke kamarnya dan membentang baju tadi di atas ranjang. Clara keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk, dan pakaian dalam yang sudah ia kenakan, kali ini dia benar-benar sudah berani di hadapan Brian. Harus terbiasa, pikirnya. Dia pun mengambil baju tidur yang sudah disediakan Brian, dan memakainya. Saat Brian masuk ke dalam kamarnya, ia pun terpana melihat Clara yang begitu seksi mengenakan baju tidur kimono yang ia pilih.
Bagaimana tidak? Dengan bagian dada yang sedikit terbuka memperlihatkan kulit putih Clara, serta bagian pinggang yang diikat dengan tali, terlihatlah kemolekan tubuh Clara dan menonjolkan payudara Clara yang besar, yang selama ini tidak terlihat oleh Brian karena Clara selalu menggunakan baju yang longgar. Sempurna, dalam hati Brian ia tersenyum menatap Clara. Brian yang melihat pemandangan indah itu, tentu saja tidak bisa tinggal diam, sebagai laki-laki normal. Perlahan Brian mendekati Clara, mendekatkan wajahnya dengan wajah Clara. Brian meraih dagu istrinya itu dengan tangannya. Cantik sekali kamu sayang, kenapa abang baru menyadari kalau ternyata istri abang secantik ini, ucap Brian pelan sambil memegang pipi Clara. Clara tertunduk malu dan tersenyum mendengar pujian dari suaminya, itulah yang selama ini ia idam-idamkan. Dianggap dan dicintai oleh Brian. Clara tak sempat berkata apa-apa, tiba-tiba saja Brian langsung meraih pipi Clara mulai mencium keningnya dan kecupan lembut pun Clara rasakan di bibirnya. Clara membalas ciuman Brian dengan sangat mesra. Tanpa mereka sadari, aksi mereka semakin panas. Perlahan-lahan Brian mendorong tubuh Clara hingga ia terbaring di ranjang dan Brian menindihnya. Nafas mereka pun terengah. Tiba-tiba, tring, tring, tring. Ponsel Brian berdering ada panggilan masuk. Siapa sih? Ganggu aja, gumam Brian kesal. Pasti itu si Ranti lagi, Clara pun bergumam dalam hatinya. Brian hanya tersenyum dan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, kemudian mengambil ponselnya. Assalamualaikum mama sayang, ucap Brian. Waalaikumsalam, kalian di mana? Udah nyampe rumah belum? Kok mama gak dikabarin, mama? Udah mas sejam yang lalu, jawab Brian. Sepertinya ini kesempatanku untuk kabur, haha. Clara bangun dari ranjang, dan keluar kamar. Brian melirik Clara dan mengejarnya menangkap lengan Clara, dari raut wajah dan ekspresinya menggambarkan kalau Clara tak boleh kemana-mana, padahal saat itu panggilan dengan mamanya masih berlangsung. Oh alhamdulillah, ya sudah kalian istirahat ya, rumah udah sepi nih kalian tinggal, ucap mama. Brian lupa kalau panggilan dengan mamanya belum berakhir. Halo nak, mamanya heran karena tidak ada jawaban. Ya halo ma, minggu depan kan kami ke sana lagi. Brian meyakinkan mamanya. Baiklah sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam ma. Panggilan berakhir. Mama ganggu aja deh, katanya pengen cucu. Hahaha, tawa Brian memecahkan keheningan. Iya bang, mending kita sholat dulu yuk, Clara sedikit gugup, sebenarnya tamu bulanannya sudah pergi, meski belum sampai seminggu haidnya selesai lebih cepat. Tapi Clara masih belum siap untuk melayani Brian. Kamu udah selesai? Tanya Brian ragu. Maaf bang sebenarnya udah selesai tapi karena tadi adek lagi kesal sama abang, jadinya bohong, Clara tertunduk antara takut dan malu untuk mengatakannya. Ya udah yuk kita jamaah, Brian. Setelah selesai sholat isya berjamaah, Clara merasa perutnya sangat lapar namun rasa malas melanda sehingga dia enggan melangkahkan kakinya ke dapur untuk memasak. Bang adek lapar, tapi lagi males masak. Abang order makanan dong, ucap Clara manja sambil merebahkan tubuhnya di ranjang. Baiklah sayang, abang paham kok kenapa kamu malas ke dapur, bisik Brian di telinga Clara. Kali ini desahan nafas Brian benar-benar membuatnya merinding. Brian duduk di sebelah Clara dan bersandar di kepala tempat tidur, kemudian membuka aplikasi GoFood di ponselnya. Kamu mau makan apa, Brian? Terserah abang aja, pokoknya yang enak, ucap Clara sambil menyandarkan kepalanya di pundak Brian. Brian hanya tersenyum kecil melihat tingkah istrinya yang manja. Love you sayang, Brian mencium rambut Clara yang menurutnya sangat wangi itu. Love you tuh suamiku, ucap Clara sambil melingkarkan tangannya di pinggang Brian. 1 jam kemudian, makanan yang mereka order pun datang. Clara menyiapkannya di meja makan, dan mereka makan bersama saling berhadapan seperti biasa. Sesekali Brian memandangi istrinya dan tersenyum dengan senyum yang nakal.
Kenapa senyum-senyum bang? Tanya Clara. Gak apa-apa, aku senang lihat kamu begini seksi sekali. Aku jadi gak sabar, kata Brian terus memuji dan menggoda Clara. Ih, dasar mesum, Clara. Mesum sama istri sendiri kan gak dosa, malah berpahala, Brian. Terserah abang aja deh, Clara kehabisan kata-kata. Pokoknya kamu makan yang banyak ya, biar banyak tenaga. Jangan sampai lemas. Hahaha. Brian tertawa nakal. Dia senang sekali menggoda Clara, apalagi sampai membuat pipi Clara merah merona dan salah tingkah.